Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Indah Afrianti dari International Business Management akan mempresentasikan tugas Financial Management, analisis tujuan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan hal penting bagi setiap individu agar dapat mencapai tujuan hidup secara terstruktur. Seorang investor perlu memahami profil risikonya sebelum menentukan instrumen investasi yang sesuai. Berdasarkan hasil kuesioner pengukuran risiko, skor saya adalah 11 yang menempatkan saya dalam kategori risk averse. Investor dengan profil risk averse cenderung menghindari risiko yang tinggi. Karakteristik utamanya adalah lebih memilih instrumen investasi yang aman, stabil, dan dapat memberikan ketenangan meskipun return yang diperoleh relatif lebih kecil dibandingkan dengan instrumen berisiko tinggi. Dengan profil ini, saya lebih nyaman menempatkan dana pada deposito, obligasi, atau reksadana pendapatan tetap daripada saham yang volatilitasnya tinggi. Kita masuk ke investasi untuk rencana jangka pendek kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk menambah modal proyek bisnis kecil dalam waktu kurang dari 1 tahun. Target dana adalah 20 juta. Analisis instrumennya adalah untuk kebutuhan jangka pendek, aspek keamanan modal dan likuiditas menjadi prioritas utama. Instrumen yang cocok digunakan adalah deposito Bank BCA 12 bulan dengan bunga sekitar 4,5% per tahun. Deposito dipilih karena tingkat resikonya yang sangat rendah, dijamin LPS, lembaga penjamin simpanan, dan sesuai dengan profil resiko saya sebagai investor konservatif. Untuk perhitungannya sebagai berikut. Jika saya menempatkan dana 20 juta dalam deposito 12 bulan, maka return yang diperoleh adalah bunga sama dengan 20 juta dikali 4,5% sama dengan 900.000 sebelum pajak. Dengan demikian, total dana menjadi kurang lebih 20.900.000 dalam setahun. Strategi ini mampu menjaga keamanan modal sekaligus memberikan tambahan keuntungan tanpa risiko besar. Selanjutnya, untuk investasi rencana jangka menengah, 1 sampai dengan 3 tahun. Tujuannya adalah untuk persiapan biaya liburan keluarga dalam 3 tahun. Target dana adalah 100 juta. Kita masuk ke analisis instrumen. Untuk horizon waktu 1 hingga 3 tahun, saya memilih instrumen dengan resiko rendah hingga menengah namun memberikan return lebih baik daripada deposito. Instrumen yang sesuai adalah reksadana pasar uang. Contoh, BCA dana pasar uang, dengan expected return kurang lebih 5% per tahun. Instrumen ini fleksibel, mudah dicairkan, dan aman karena dikelola secara profesional. Untuk perhitungan yang saya telah lampirkan, artinya saya perlu menyiapkan 86,4 juta sekarang jika ingin menabung secara bertahap. 100 juta dibagi 36 bulan sama dengan 2.780.000 per bulan. Dengan menyisihkan 2,8 juta per bulan ke reksadana pasar uang, target liburan keluarga dapat tercapai dengan risiko minimal. Selanjutnya untuk investasi rencana jangka panjang atau lebih dari 3 tahun. Tujuannya adalah untuk membeli rumah pribadi dalam 10 tahun. Target dana yaitu 500 juta. Analisis instrumennya, untuk horizon jangka panjang, saya memilih instrumen dengan potensi return lebih tinggi namun tetap relatif aman sesuai profil risiko saya. Instrumen yang dipilih adalah reksadana pendapatan tetap, mandiri investasi, obligasi utama, dengan expected return kurang lebih 7% per tahun. Instrumen ini berinvestasi pada obligasi pemerintah maupun korporasi sehingga lebih stabil dibandingkan saham, namun tetap memberikan peluang pertumbuhan modal. Dari detail perhitungan yang telah saya lampirkan, dengan menyisihkan 3 juta per bulan, target membeli rumah dalam 10 tahun dapat tercapai. Berdasarkan hasil analisis, profil risiko saya adalah risk averse dengan skor 11, sehingga strategi investasi difokuskan pada instrumen yang aman dan stabil. Untuk jangka pendek, saya menempatkan dana pada deposito Bank BCA dengan return 4,5% per tahun. Untuk jangka menengah, saya menggunakan reksadana pasar uang yang aman, liquid, dan memberikan return sekitar 5% per tahun. Sementara itu, untuk jangka panjang, saya memilih reksadana pendapatan tetap, mandiri investasi obligasi utama dengan return moderat sekitar 7% per tahun. Strategi ini sejalan dengan kebutuhan saya sebagai investor konservatif, yaitu menjaga keamanan modal,
menghindari resiko tinggi, dan tetap memastikan tercapainya tujuan keuangan secara bertahap. Dengan disiplin menyisihkan dana sesuai rencana, target jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dapat direalisasikan secara optimal. Demikian presentasi dari saya, terima kasih dan salam entrepreneur.